Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class with me Nabsah Hairunisa. Kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris dengan saya ya Ibu Inap. And today we are going to continue our material, the last material. Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya, still about simple present tense, masih tentang simple present tense. Hanya saja we are going to divide, kita akan bagi simple present itu menjadi dua bentuk. Yang pertama verbal sentence and nominal sentence. Maybe you have learned about this materials, ini sudah kalian pelajari. Oke, untuk verbal sentence, apa yang dimaksud dengan verbal sentence? Verbal sentence kan kalimat yang di dalamnya itu mengandung unsur kata kerja. Jadi kalau you find the sentence that consists of verb, maka itu ada verbal sentence. Misalnya Rudy plays football, si Rudy bermain bola, maka ada kata bermain, itu verbal sentence. Sementara kalau nominal itu nggak ada tanda-tanda dia mengerjakan sesuatu. Jadi kalau ini Rudy plays football, di sini Rudy is soccer player atau football player. Jadi seorang pemain bola, nggak ada kata kerjanya. Ini dia untuk rumus verbal sentence simple present. Minggu kemarin sudah dibahas dan almost everyone's have good result. Untuk positifnya subjek, kemudian verbnya ada s atau is atau tidak ada s dan is. Kemudian untuk kalimat negatifnya itu before you put not, sebelum menyimpan not itu pastikan you put auxiliary. Kalian gunakan auxiliary, boleh do atau does, baru not. Do jika subjeknya Ayu Dewi, does jika subjeknya Sihit. Sama di sini kata kerja saja, itu subjeknya untuk Ayu Dewi, atau pakai s dan is jika subjeknya Sihit. Untuk kalimat pertanyaan, you can place in the first sentence, simpan di depan kalimat saja kata bantunya do and does, dan pastikan ketika muncul do atau does itu kata kerjanya harus kata kerja ke satu, tidak ada lagi penambahan is atau s. Nah itu sudahlah, kita lewat, insya Allah kalian paham. And then we are going to continue about nominal sentence. Nah, kalimat yang di dalamnya nothing, verb, tidak ada kata kerja. Lalu ada apakah? Nah, tidak ada kata kerja, tapi di sini muncul to be. This is in the form of positive, subject, to be, and complement. Ini lebih simpel sebenarnya. Untuk negatifnya, you just put not, hanya cukup tambahkan not setelah to be, after to be, put not. Put the word not, Dan pada saat interrogatif atau pertanyaan, you can place, simpan aja to be-nya di depan, dan ini akan menjadi pertanyaan, apakah kamu, apakah dia, apakah Sinta, gitu ya. Dan complement, keterangan. Yaps, nominal sentence, ini dia rumusnya, tadi tidak perlu diulang, dan pasti ada to be. Nah, not-nya, catatannya, if the subject I, maka to be-nya am. If the subject they, we or you, maka to be-nya are. They itu adalah gabungan atau terdiri dari dua atau lebih, dua orang laki-laki saja satu gender, dua orang perempuan saja, atau satu laki-laki satu perempuan atau lebih, itu they are, I am not, am I, they are not, are they, gitu ya. Kalau subjeknya she, he, it, maka pakai is. Siska is not, is Siska, gitu ya. Contohnya, Siska is a nurse. Ini dalam bentuk positif, to be-nya harus pakai is karena this is Siska. Siska refers to she. And then in the negative, Siska is not. Look at, just put not, hanya cukup tambahkan not.
baru a nurse. And then is Siska a nurse? Nominal sentence. Oke, nominal sentence yang ini diperhatikan lagi, diulang. Ada subjek, ada to be, dan selanjutnya always there is complement. Selalu ada muncul kata keterangan, karena nggak akan lengkap kalau nggak ada keterangan. Complementnya itu can be adjective, bisa kata sifat. She is Zakia. Is-nya karena si, Zakia, ini kan kata sifat. Sifat itu apa? Beautiful, handsome, smart, cool, happy, sad, amazing. Jadi ini contohnya. Rizka is beautiful. Rizka, to be-nya is beautiful adjective. Jadi komplementnya adalah kata sifat. Rizka itu cantik. Atau noun, kata benda. Nah, tadi yang nomor 1 itu Zakia itu kan nama orang itu ya benda. Jadi noun itu bisa orang, bisa tempat, bisa binatang, bisa apa lagi? Gedung, nama kecamatan, dan sebagainya. Atau adverb, kata keterangan. Keterangannya tempat. Dekat here. My brother is in the classroom. Kakakku tuh lagi di kelas. Ini adverb, bukan adverb. In the classroom. Ini kan classroom mah benda, tapi di sini ada kata in the class yang menunjukkan keberadaan. Kecuali my brother is classroom, masa iya? In the, ini menyebabkan jadi adverb. And then the last noun phrase. What the means of noun phrase? Noun phrase itu adalah if you find a noun, kamu menemukan noun, and then a noun is followed by adjective. Nounnya itu, kata bendanya itu diikuti oleh adjective, maka itu adalah noun phrase. Contohnya, Rizka is a beautiful girl. Si Rizka itu adalah gadis yang cantik. Kan ada girl-nya noun, beautiful-nya adjective, maka itu noun phrase. Oke, jadi sederhana untuk nominal sentence diulangi. Ada to be-nya am is are berdasarkan subjek. Kemudian ada complement bisa adjective, noun atau noun phrase, dan adverb. Oke, itu saja untuk materi hari ini. That's all about our material today. Thank you, and you should have a work. Ini adalah PR-nya. PR-nya kalian kerjakan di buku catatannya, termasuk dari catatan tadi. Catat di buku catatan, dan ini juga. Kemudian hasilnya you can capture, and then you can upload. Kalian upload, unggah foto pekerjaan ini di GCR bahasa Inggris, bukan GCR kelasnya. Okay, that's all about our meeting. Thank you for your attention. I hope everyone can understand about this material. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.